ini Bante mengenal lebih dekat, ya mungkin nanti Bante dengan segala kerendahan hati Bante mungkin bisa menceritakan masa kecilnya dan kemudian sampai Bante itu menemukan ajaran Buddha, bahkan memeluk ajaran Buddha gitu Bante. Dan yang semua orang tahu bahwasanya Bante dulunya kan bukan Buddhis ya Bante. Mungkin bisa langsung diceritakan Bante, monggo. Ya, saya lahir di Jogja ya tahun 60. Jadi ya sekarang umurnya sudah jadi 62. Kadang-kadang orang tanya, kok umurnya nambah? Kan harusnya 60 dengan 2021 kan 61 harusnya. Iya. Tapi saya merasa hitungan waktu kalau kita hitungan dari lahir, berarti kan saya tahun 60 itu 0 tahun. Iya, sudah di dalam Kalau kandungan. 0 tahun, panjangnya sudah 35 cm, berarti kan seminggu kemudian mestinya saya panjangnya sudah setengah meter atau 1 meter atau 2 meter. Nah, jadi saya waktu lahir itu sudah 9 bulan lebih. Sehingga kalau saya ditanya lahir tahun 60, sekarang umur berapa? Sekarang umur 62. Nah, jadi karena saya ada di dalam kandungan ibu itu 9 bulan lebih, 10 harian normal lah. Saya tidak sampai 12 bulan begitu, enggak. Kemudian ya keluarga saya memang bukan Buddhis, sehingga ketika ya saya karena tinggal di Jogja, kondisi yang bukan Buddhis ini hal yang normal sekali. Malah nanti kalau setelah saya sampai wihara itu biasanya orang malah heran, kamu aslinya Jogja? Oh, kok tumben Buddhis? Nah, itu. Jadi orang Jogja yang asli itu zaman saya dulu memang sedikit sekali yang Buddhis. Sehingga saya memang besar di keluarga yang non-Buddhis. Kemudian ya saya merasa agama ini kan satu domain hidup yang mungkin kita perlu cari yang paling cocok. Lalu saya berusaha pada waktu itu ya tumbuh dewasa atau mungkin ya katakanlah mulai bisa berpikir lah. Ya. Kemudian saya mulai mikir dengan kenapa ya manusia ini kok berbeda-beda. Jadi dasar pertamanya itu karena waktu kalau orang tua saya membangunkan saya untuk berangkat sekolah, biasanya dia mengatakan, ayo bangun, cepet sekolah, biar pinter di sekolah. Pinter. Kok biar pinter? Kenapa enggak boleh tidak pinter? Ya harus pinter. Kemudian saya masuk di kelas juga begitu. Guru sering memberikan penghargaan kepada mereka yang lebih pinter. Dan guru kurang memberikan perhatian kepada mereka juga yang kurang pinter. Sehingga saya merasa, kenapa manusia ini mesti dibedakan? Ada yang pinter dan ada yang tidak pinter. Kemudian, kadang kalau kita melihat di masyarakat, saya juga merenung, kenapa ya ada orang yang mati lebih awal, ada orang yang meninggalnya lebih tua. Saya juga heran. Nah, kemudian saya berusaha mencari jawaban. Jadi kadang-kadang ya saya tanya kepada mereka yang saya anggap memahami lah agama-agama pada waktu itu, kenapa sih manusia ini beda-beda? Terutama bagi saya yang mengganggu itu adalah kenapa manusia itu ada yang pintar dan tidak pintar. Kemudian jawaban rata-rata mereka mengatakan ya kita sebetulnya tidak begitu tahu ya kenapa orang bisa pinter nggak pinter, karena dia kadang lahir ya sudah pinter, kadang lahir ya nggak pinter. Jadi kita nggak tahu ini sebetulnya. Nah, jadi kalau menurut jawaban agama apa? Jawaban agama ya sebetulnya ya kita ya nggak tahu itu. Ya, nah jadi
akhirnya agak bulat di bagian situ. Apa bulat ini bahasa Jawa, jadi Bulat ya. agak rumit ya, tidak memberikan jawaban yang cocok bagi Cocok. saya. Kemudian ya saya mulai sekolah, kemudian ya SD lulus, ya normal-normal lah, SMP lulus, normal-normal, SMA ya lulus. Jadi kemudian SMA itu ya sudah, sejak saya sudah sampai SMA itu saya mulai banyak belajar lah agama-agama yang lain, perjalanannya cukup panjang, termasuk waktu itu juga merasa apa ya perlu tuh orang itu beragama. Sampai saya sudah melepas semua agama, belajar sendiri, jalani sendiri, dan lain-lain. Tapi kemudian waktu saya masuk ke perguruan tinggi, saya merasa ada satu agama yang belum saya coba ini, yaitu agama Buddha. Karena saya mencoba paling akhir karena dulunya saya memang agak anti Buddhis. Oh Nah, gitu hari itu Bante. masih agak, Oh iya. dulunya anti Buddhis, kemudian hari itu agak anti Buddhis karena saya Oh merasa agak. satu-satunya, ya, satu-satunya yang saya belum pelajari. Kemudian, cobalah saya pelajari juga. Nah, jadi saya kan tinggal di Jogja nih, saya cari di mana ya tempat ibadah agama Buddha. Hari itu buku-buku juga belum ada. Saya sih biasa pergi ke toko-toko buku dan lain sebagainya, banyak baca-baca, tetapi agama Buddha ini kok sangat jarang. Sedangkan agama-agama yang lain cukup banyak di toko-toko buku. Hari itu seperti itu. Hari ini ya masih sama nih kondisinya. Iya. Iya Ya, Bante. kalau Anda pergi ke toko buku rasanya masih belum banyak juga Iya. yang Betul Bante. jual buku-buku agama Buddha. Nah, kemudian saya, ya sudahlah, saya cari biar mana ya. Oh, ini ada namanya kelenteng. Kelenteng, istilah itu kelenteng, namanya kelenteng jalanannya itu jalanan Gontomanan. Jadi kelenteng Gontomanan namanya. Gontomanan ya Bante. Tapi nama aslinya adalah Cetia Buddha Praba. Ya, kalau Anda search di Google Jogja gitu, Cetia Buddha Praba sampai hari ini masih ada. Masih ada ya Bante. Bentuknya kelenteng. Hmm? Masih ada Ya, berarti cetianya Bante ya. kemudian masih. Oh, itu hari itu saja sudah umurnya sudah senior, lama sekali kan namanya kelenteng. Apalagi sampai hari ini. Nah, kemudian saya pada waktu itu duduk di depan. Jadi kelenteng ada halamannya, di pilar naga yang sepasang itu biasanya kemudian ada undaan begitu kan, ada tangga pendeknya. Nah, saya duduk di situ dan ketemu dengan seorang Romo Pandita juga. Tapi bukan Romo Sumijang, maaf saja. Iya Bante. Belum lahir waktu itu Bante. Ya, namanya Romo Ananda Junaidi. Saat ini beliau sudah wafat. Jadi saya bertanya kepada beliau. Jadi kenapa manusia ini kok beda-beda? Itu kan pertanyaan yang pertama yang harus saya tanyakan karena selama ini menjadi beban pemikiran saya. Kalau manusia beda-beda ini tidak ada jawabannya yang cocok bagi saya kan susah. Kemudian Romo itu menjawab, manusia beda-beda ini karena karma yang berbeda, kelahiran lampau yang berbeda juga, modal kelahiran lampau yang berbeda. Wah, kelahiran lampau. Bagaimana membuktikan? Karena saya 2 hari yang lalu saja saya nggak ingat. 10 hari yang lalu saya nggak ingat. Bagaimana saya ingat sebelum dilahirkan jadi manusia. Nah, kemudian beliau menjelaskan. Salah satunya adalah ada penyelidikan di Eropa tentang tanda-tanda tubuh. Misalnya saja, kenapa ya ada anak kok punya cacat di pergelangan tangan? Nah, ada anak kok punya cacat di pergelangan tangan ini kenapa? Jadi ada bekas begitu. Kemudian sejak lahir. Tanda lahir ya Bante. Kemudian orang ini dihipnosis. Kemudian dihipnosis dalam kondisi yang dalam pengaruh hipnosis,
kemudian diregresi. Jadi ditanya, kemarin kamu dari mana? 2 hari yang lalu dari mana? 10 hari yang lalu, sebulan yang lalu, tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan seterusnya direkam semua itu. Dan dia bisa mengingat, karena sebetulnya ternyata nanti dalam penyelidikan selanjutnya itu data itu tersimpan di bawah sadar kita. Jadi waktu dibuka, data itu lengkap. Nah, kemudian ditanya, sebelum kehidupan ini kamu di mana? Katakanlah misalnya dia umurnya 75 tahun, 100 tahun yang lalu kamu di mana? Nah, dia lalu menjelaskan, oh saya waktu itu berada di kota ini, negara itu. Kemudian hari itu saya ditangkap oleh perampok. Dan saya di tangannya ini saya diikat dengan semacam kawat. Saya diculik lah istilahnya ya. Kemudian saya diikat untuk sandera, untuk dapat uang tebusan. Nah, jadi diikat begini. Kemudian saya mau gerak-gerak itu kawatnya makin kuat di tangan, jadi makin masuk ke daging saya. Dan saya berhari-hari itu saya nunduk karena kan tangan dan kaki diikat, jadi akhirnya posisinya itu kan seperti tangan diletakkan di lutut, kemudian dia nunduk. Ya, lututnya dilipat, kemudian dia nunduk begini. Terus dilihat itu posisi tangan yang luka itu. Dia kurang makan, dia kurang minum, kurang dirawat, dan keluarganya yang dimintain tebusan itu juga tidak terlalu mengurus. Akhirnya dia memang sampai saatnya dia meninggal tanpa bisa ditebus itu. Nah, jadi dia meninggal dalam posisi dia melihat lukanya tadi. Dan ternyata luka yang dia lihat itu menjadi satu trauma di bawah sadarnya dia. Sehingga ketika dia lahir lagi, bekas luka itu masih ada, tapi dalam bentuk tanda lahir. Ya, tanda lahir. Jadi Anda yang mungkin punya tanda-tanda lahir tertentu, ada kemungkinan itu juga punya hubungan dengan kehidupan yang sebelumnya. Nah, jadi Romo Ananda ini, Ananda Junaidi ini menjelaskan seperti itu, bahwa kita itu lahir ada sebabnya. Dan ini loh, ini ada bukti ilmiahnya, ada bukti-bukti regresi orang-orang yang dihipnosis tentang kehidupan sebelumnya. Dan itu banyak, beliau menjelaskan banyak, karena saya itu masih sedikit anti Buddhis, sehingga saya dalam 3 bulan pertama itu tidak masuk ke wihara. Saya tidak masuk ke masalah atau mana, jadi saya hanya di depan kelenteng itu tadi. Jadi datang jam 6 sore, kemudian diskusi dengan beliau, ngobrol terus sampai jam 12 malam baru pulang. Itu tiap hari 3 bulan. Luar biasa, Pak. Ya karena mau belajar. Ya, jadi saya merasa ini kok ada sesuatu yang baru, dan dibuka dari situ dulu toh. Jadi itu tanda itu, dan masih banyak, saya masih tanya lagi, dia jelaskan lagi, dia jelaskan lagi, dia jelaskan tentang banyak bukti tentang kelahiran lampau yang berdasarkan regresi itu. Dan saya merasa, nah ini pintu masuk yang cocok nih bagi saya. Bahwa ada jawaban yang bagi saya bisa saya terima. Benar salah urusan belakangan, tapi saya merasa saya bisa terima ini. Logis bagi saya. Kemudian saya tiap hari tanya bermacam-macam, akhirnya saya mulai tanya tentang agama Buddha lah, tentang apa saja, bermacam-macam lah. Itu karena tiap malam 3 bulan. Baru setelah itu saya masuk, ikut kebaktian. Begitu ikut kebaktian, saya merasa, loh, rasanya kok pas ya tempat ini. Suasananya, pembacaan paritanya, kemudian ya rasanya nyaman sekali. Dan saya merasa ini tempat saya. Kemudian saya berpikir, apa ya sekarang yang saya harus bisa lakukan? Nah, saya baca buku. Buku-buku di perpustakaan di Cetia itu saya baca semua. Habis itu, satu lemari semua. Jadi saya sampai tinggal di Cetia itu, nginep sana, kemudian
buka bukunya, habis ganti lagi, dan akhirnya, wah sudahlah. Kalau mau jadi umat Buddha, menurut pandangan saya, perlu harus melaksanakan dharma. Kita tidak bisa hanya belajar, tidak bisa hanya menghafal, tapi kita harus praktek. Dan bagi saya, melaksanakan dharma yang paling cocok adalah menjadi biku. Dan saya bertekad, nanti 3 tahun sejak hari ini, saya mau jadi biku. Nah itu tahun 82. Pada usia Sehingga berapa, Bante? ketika sudah itu saya jalani. 3 tahun ini benar-benar saya jalani, saya belajar banyak. Kemudian saya juga sering ke Wihara Mendut, ya, di sana ada Bante Panyawaro. Saya juga belajar lagi kepada beliau, kadang Sabtu Minggu saya nginep di sana. Jadi pulang kuliah, kadang Sabtu kadang tidak ada kuliah, saya angkat ke Wihara Mendut. Kemudian ya di Wihara Mendut kadang tanya-tanya dengan Bante Panyawaro, kadang-kadang juga membuka buku di perpustakaan Wihara Mendut, kan hari itu juga cukup banyak, saya baca-baca di sana. Dan akhirnya setelah 3 tahun, benar tahun 85, ya saya ditabiskan menjadi samanera di Wihara Buddha Arama, Buddha Meta Arama di Jakarta. Dengan ada Bante Win, Bante Panyawaro, dan saya jalani samanera selama 1 tahun. Kemudian saya berangkat ke Thailand untuk mendapatkan penabisan sebagai biku. Jadi generasi kita mungkin menjadi generasi yang paling akhir untuk menjadi biku. Setelah saya tabiskan dengan Bante Dhammasubbo bareng. Kemudian ada Bante Joti, sepertinya Bante Joti Dhammo menjadi orang yang terakhir penabisan biku. Ya, setelah itu kemudian penabisan bikunya semua di Jakarta, di Suter, Jakarta Dhamma Cakra Jaya. Mungkin dimulai dengan Bante Kantidaru ya, dan kemudian ya itulah kira-kira riwayat singkat saya. Kalau dipanjang-panjangin nanti jadi novel. Ya, cukup menarik sih Bante. Jadi kalau memang Bante untuk memilih untuk mendalami ajaran Buddha itu memang benar-benar ada usahanya untuk mencari, ya. Bahkan tadi dikatakan selama 3 bulan ya, sampai malam-malam jam 12 kemudian menginap di wihara. Jadi memang bukan ada pengaruh dari teman dan lain sebagainya. Kalau lihat sekarang kan banyak ya Bante, mungkin karena pengaruh dari teman dan lain sebagainya. Kalau Bante memang benar-benar dari dalam dirinya mencari gitu ya. Dan kemudian ada satu ajaran yang pas, yang cocok, yaitu ajaran Buddha. Nah, Bante, pada waktu Bante memutuskan untuk menjadi samanera itu berarti setelah selesai kuliah ya Bante ya? Betul. Selesai kuliah, kemudian belum diwisuda itu. Jadi saya baru ujian akhir. Belum diwisuda Bante? Kemudian saya menjadi samanera dan wisudanya saya menggunakan jubah. Waktu itu diantar oleh Romo Dharmanadi Chandra. Wow, luar biasa Bante. Berarti kuliah. Dengan Bante Panyawaro juga. Waktu wisuda itu dengan ibu saya juga. Jadi kalau Anda tanya sama Romo Dharmanadi Chandra, pasti ingat itu. Beliau nganter, soalnya kampus yang tempat saya belajar, IKIP Sanata Dharma itu dekat sekali dengan kosnya Romo Dharmanadi Chandra Ayo itu. Dan kita dulu teman baik, karena di wihara ya kita memang akrab sekali. Saya sering waktu kuliah, ada jam kosong misalnya, hari ini kuliah pagi, kemudian pulang, siang ada kuliah lagi. Biasanya saya terus tinggal di rumah atau kosnya Romo Ayo itu. Kamarnya Romo Ayo. Ya. Nanti berangkat ke kampus. Luar biasa sekali Bante. Jadi pada waktu Bante memutuskan untuk menjadi seorang biku, samanera, kemudian menjadi seorang biku, keluarga bagaimana Bante? Ini biasanya yang menjadi dilema Bante. Kadang-kadang keinginan keluarga karena bukan Buddhis, ya terutama ibu saya yang keberatan. Kalau kakak saya kan kakak laki-laki, orang laki-laki biasanya enggak begitu pusing.
nggak open ya Tapi Bante. kalau iya kan menganggap ya saya sudah dewasa, saya bisa memutuskan sendiri, ya sudah terserah. Tapi ibu saya yang agak kaget karena ibu berpikir begini bahwa saya kan dari kecil memang suka belajar agama, macam-macam. Dipikirnya setelah saya belajar agama Buddha itu ya kayak yang lain-lain itu. Jadi ya paling ya cuman gitu-gitulah, belajar ikut-ikutan gitulah. Tapi ternyata malah saya mau jadi biku. Itu yang mengagetkan sehingga beliau menjadi agak shock juga. Waduh, jadi biku. Nah itu makanya saya juga memutuskan untuk 3 tahun ini. 3 tahun itu membuat ibu saya itu supaya lebih tenang, ibu saya itu lebih memahami gitu, bahwa ya agama Buddha atau menjadi biku itu tidak harus lepas dari orang tua, tetapi bisa ketemu dengan orang tua. Bahkan beberapa kali saya ajak ibu saya untuk ketemu dengan Bante Panyawaru juga supaya beliau mengerti kalau dari sudut orang lain itu penjelasannya gimana. Dan Bante Panyawaru sangat informatif ya untuk menjelaskan ini. Sehingga akhirnya ya ibu saya bisa mengizinkan saya. Walaupun saya menggunakan pertanyaan jebakan. Jadi Iya. agak Yang kesulitan menarik. begitu saya tanya, sebagai seorang ibu pengen anaknya bahagia nggak? Ya pengen dong. Pasti seorang ibu logikanya pengen anak bahagia. Nah kalau saya bahagianya jadi biku bagaimana? Ya sudahlah sana. Nah itu saya sebut pertanyaan jebakan karena jawabannya kan jadi serba sulit ini. Mau nggak ngomong ya jangan jadi biku loh. Tadi katanya pengen anaknya bahagia. Jadi akhirnya ya sudah sana. Terus kemudian tanda tangan. Jadi kita sejak sudah lama ya Sangga Theravada Indonesia itu kan kalau orang mau jadi biku kan ada surat Formulir. pernyataan dari orang tua mengizinkan bahwa saya orang tua anak ini mengizinkan anaknya menjadi biku. Akhirnya ya ibu saya menandatangani itu. Setelah menandatangani dan akhirnya Bante menjadi biku. Nah, setelah menjadi biku ini Bante, pasti ada trik dong supaya orang tuanya ini juga tidak langsung merasa kehilangan. Wah, nanti sudah tinggal di wihara, sudah tidak pernah pulang lagi gitu. Ya, jadi Bante Ya mungkin sering. sering pulang. Kadang-kadang saya memang pulang ke rumah ibu saya, memberi kesempatan ibu saya juga berdana makan supaya tahu ya cara-caranya gimana memberikan kesempatan begitu. Kemudian ya untuk menunjukkan bahwa menjadi biku itu tidak jadi orang yang hilang, tidak menjadi anak yang hilang. Ini untuk masa transisi ya. Setelah itu akhirnya ya makin jarang lah karena sudah semakin bisa menerima dan akhirnya ya semakin jarang saya ketemu. Karena kan juga ada beberapa kesibukan untuk ke pembabaran dhamma keluar kota, keluar pulau dan lain sebagainya. Tapi ibu saya akhirnya maklum sih, Jadi orang baik ya sama Bante. memahami. Pengen Ya anaknya betul, bahagia. prinsipnya itu bahwa saya mau jadi orang baik, kenapa kamu sedih? Kalau saya jadi orang jahat, kamu harusnya sedih. Itu sebelum saya minta tanda tangan itu begitu. Waktu ibu saya nangis atau sedih itu saya jawab, dong jadi orang baik kok kamu sedih, ya jadi orang jahat dong kalau sedih itu. Luar biasa Iya. sekali. Ya Bante, jadi begini Bante, kalau boleh flashback ke belakang, Bante kan memang awalnya tadi sudah diceritakan memang bukan non Buddhis ya, non Buddhis kemudian berubah menjadi Buddhis. Nah, ini yang kadang saya juga bertanya Bante, ini justru orang-orang yang dari bukan Buddhis menjadi Buddhis, ini justru malah lebih aktif, lebih mau mempraktekkan dhamma ketimbang orang yang memang dari kecil ini Buddhis gitu ya. Iya. Ini mungkin ada satu yang mungkin perlu disampaikan ke Bante, umat kita yang memang dari kecil Buddhis dan mungkin malas-malasan gitu. Iya, saya kira nggak semua ya. Ya, Cuman memang ada beberapa seperti itu. Jadi orang yang kalau dari kecil Buddhis, apalagi sudah dari dalam kandungan, kadang dia hanya menerima itu sebagaimana adanya. Itu
Buddhis ataupun umat Buddha yang sebelum generasi muda ya, sekarang misalnya mungkin sebelum generasi mudanya Pak Sumijan ataupun Romo Sumijan ataupun Romo Herli itu mungkin mungkin seperti itu. Jadi karena orang dulu, orang-orang tua kita zaman dulu itu Buddhisnya itu kan hanya tradisi. Nah, kemudian anak-anak yang dibesarkan dengan keluarga Buddhis yang tradisi ini, ya waktu tanya kepada orang tua, biasanya orang tua waktu kecil ya, misalnya, Mama, kenapa kita kok pakai dupa sembayangnya? Nah, biasanya orang tua yang tradisi itu kemudian menjawab, sudahlah ini memang begini nih kebiasaannya. Ya, kenapa kok kita pakai bahasa yang saya susah? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia saja? Memang begini. Jadi orang-orang zaman sebelum Romo Sumijan ini itu memang sering jawabannya seperti itu, atau beberapa orang tua di zaman sekarang yang jarang ke wihara seperti itu. Sehingga anak itu dari kecil memang tidak dibiasakan untuk bertanya. Dan akhirnya ketika dia besar, ya dia kurang begitu mengerti tentang agama Buddha. Sampai akhirnya kadang-kadang dia merasa agama Buddha ini kok nggak enak ya, kok nggak sekeren yang bukan Buddhis ya. Nah, jadi dia timbul ke rasa goyah. Nah, itu yang dulu, itu kebanyakan. Saya tidak mengatakan semua. Ya, ya. Tetapi bagi yang generasi muda yang sekarang ini kan sudah orang tuanya sudah berpendidikan, sudah mengenal, mengetahui, mempelajari tentang Buddha Dharma. Sehingga dia bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, kenapa kok biku pakai jubah, kok nggak pakai jas-jasan saja? Kenapa ya umat Buddha kok duduknya di lantai? Dia bisa menjelaskan dengan logika. Karena sekarang kan sumber internet kan banyak dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang generasi seperti ini, nanti kalau menjadi biku pun mungkin dia akan menjadi orang yang aktif. Karena dia mengerti. Nah kalau dulu, kemudian karena dia hanya dijejali dengan, ya yes, pokoknya ini tradisinya begitu, yes, ini kebiasaannya begitu, sudahlah, kamu ikuti aja. Akhirnya, dia kalaupun jadi biku, mungkin sebagian, tidak semua juga, itu akhirnya, ya sudahlah kita jalani gini, sehingga kadang-kadang kalau ditanya umat juga, iya, ya memang tradisinya gini. Gitu. Nah, tapi kalau dia biku yang rajin belajar, ya dia akhirnya bisa dapatlah jawaban. Sedangkan orang-orang yang dari orang tuanya bukan Buddhis, dia kan kepingin tahu. Ada titik tertentu di Dharma itu yang membuat dia tertarik. Dan akhirnya dia berkembang dari titik itu, dia berkembang untuk belajar lebih luas, lebih luas, lebih luas dengan menggali Dharma ini lebih banyak. Karena dimulai dari nol. Dan saya melihat juga dalam beberapa pelatihan meditasi, orang yang Buddhis, apalagi dari kecil, kadang-kadang belajar meditasi, terutama kalau di Bodhigiri ya, karena ini pengalaman saya, bukan di tempat lain. Di Bodhigiri itu orang yang sudah Buddhis dari kecil itu lebih susah loh kemajuannya. Jadi dia sudah meditasi jungkir balik 15 jam sehari, hasilnya kurang. Sedangkan orang-orang yang latar belakangnya bukan Buddhis, karena Bodhigiri ini juga boleh diikuti oleh mereka-mereka yang bukan Buddhis, mereka itu datang dengan tidak pakai teori, pokoknya jalani aja, nasihatnya Bhante apa ya, ikuti aja. Hasilnya malah lebih baik. Loh kok bisa begitu? Karena yang Buddhis ini teorinya sudah kebanyakan, kan mungkin dari kecil atau apa, teorinya ini banyak. Jadi meditasi itu harusnya gini, nanti dari buku yang saya pelajari, meditasi itu begini. Akhirnya malah waktu meditasi itu debat sendiri. Tapi yang bukan Buddhis, ini malah, sudahlah, apa yang beliau ngomong, ya saya ikuti. Hasilnya malah bagus. Tapi nanti kalau ngulang lagi, kadang-kadang dia, kok jadi tidak bagus, Bante? Nah, karena kamu bayangkan yang tadi enak, sekarang kamu maunya seperti tadi, nggak bisa. Nah,
Jadi saya lalu melihat kadang-kadang teori itu ya penting. Tadi yang misalnya dari kecil Buddhis, kemudian mungkin dia banyak belajar teori ya karena tadi orang tuanya sudah berpendidikan misalnya, kemudian dia dari kecil Buddhis, kemudian dia jadi pandita atau dia jadi biku. Ada yang penting juga itu, Iya. bermanfaat. Dia bisa lebih kuat, dia bisa jadi biku yang aktif. Tetapi kadang teori itu untuk prakteknya, kalau terlalu banyak juga malah membingungkan, terutama praktek meditasi. Jadi malah isinya pertempuran di pikiran ini kok enggak seperti teori ini ya. Kalau pencapaian-pencapaian itu kan harusnya meditasi itu tahapnya ini. Kok nggak bisa ya? Nah, jadi teori kadang ya penting untuk pembabaran dharma, untuk aktivitas yang tadi Romo sampaikan. Jadi dia nanti jadi biku yang mungkin aktif, tapi kadang teori itu juga menjadi membingungkan untuk praktek, terutama dalam meditasi. Karena meditasi itu harusnya kita melepas, seperti Pangeran Siddhartha yang umur 7 tahun. Sudahlah, seperti anak umur 7 tahun itu gimana? Tidak pakai teori, pokoknya duduk, tahu cara duduknya, tahu objeknya, jalani aja, malah bisa. Tapi kalau seperti anak umur 27 tahun, 37 tahun, wah teorinya malah ruwet. Jadi orang tua bukan Buddhis, bermanfaat untuk kita bisa praktek lebih banyak karena kita menggali lebih banyak teori dan